Terima kasih banget untuk waktunya, Bu Lani. Kita saya pribadi baru pertama kali nih datang gitu ya. Walaupun saya ngelihat laporan-laporan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh Prof. Nurul Huda dan tim. Saya setiap kali melihat ini gitu ya, melihat laporan-laporannya, setiap saat tuh selalu kayak ada sesuatu yang baru gitu ya. Ternyata cukup lama ya. Ya, kalau Wasa sendiri dari tahun 2008 ya. Kita tuh baru bener-bener aktif itu di 2014 gitu. Jadi dari mulai yang tadi yang saya cerita ya, ada yang datang bawa kelompok usaha, minta tolong dibantu untuk bikin kelompok usaha dari masyarakat sekitar yang punya usaha kecil, dibikin kelompoknya, namanya jadi Warung Sejahtera. Dan di waktu itu di awal itu ada sekitar 30 orang. Sudah 30 orang yang kita bantu diberikan modal usaha sama alat kerja gitu. Dan alhamdulillah gitu. Jadi penggantian nama Warung Sejahtera itu seakan-akan menjelaskan bahwa ini udah mulai fokus ke pemberdayaan ekonomi gitu. Nah, yang saya tadi Ibu menyampaikan bahwa mulai berkolaborasi dengan PRC, khususnya tim Prof. Nurul Huda itu tahun 2018 sih. Sekitar tahun itu. Dan itu masih pada saat itu sudah mulai ke waktu itu kebutuhannya saya kan sempat sharing ya. Karena dulu saya mahasiswa Prof juga. Saya punya kendala itu untuk bisa melihat ibu-ibu ini punya usaha tapi nggak pernah tahu kok hasilnya tuh berapa gitu. Jadi yang penting mah usaha kita bisa makan lah nih gitu kan. Yang penting anak bisa kebantu lah ongkosnya gitu. Ayo kita hitung-hitungan yuk, belajar keuangan usaha biar jelas nih itu sebenarnya untungnya berapa sih, berapa yang bisa disisihin, berapa yang bisa dikembangin. Nah itu saya sharing kan, alhamdulillah Prof Huda bisa bantu gitu ya. Udah, ayo Mbak Lani kita bantu pelaku usaha dikasih keuangan dasar, bagaimana mengolah keuangan dasar. Ya udah Prof Nurul tuh yang ngasih bagaimana bikin cash flow sederhana gitu kan, kemudian dikasih. Kemudian berlanjut gitu sampai kendala ke yang selanjutnya. Oh ternyata di pelaku usaha ini networkingnya ternyata susah. Artinya mereka harus dikasih kayak semacam pembekalan gitu ya untuk bagaimana mereka paham gimana alur jualan itu. Kena COVID. Nah, COVID itu yang jadi mungkin start di digital marketing itu. Karena ternyata banyak warung yang tutup, terus akhirnya toko-toko juga mulai pada berguguran ya satu-satu gitu. Terus akhirnya carilah solusi bagaimana caranya biarpun di rumah mereka tetap bisa jualan. Ada salah satu guru tuh yang udah nggak bisa ngajar kan, tapi dia punya kemampuan masak gitu. Akhirnya udah coba masak terus dijualin lewat itu tadi online. Dari mulai WA, kan kita sempat juga dikasih pelatihan WA bisnis gitu ya. Terus kemudian desain flyer sederhana melalui Canva yang juga sederhana gitu. Itu alhamdulillah banyak yang terbantu gitu. Kebutuhan terbesar yang memang tadi ya di digital marketing ini dari mulai brandingnya, desain, kemudian bikin platform sederhana untuk mereka jualan, itu yang kayaknya sekarang benar-benar dibutuhkan ya di zaman sekarang gitu. Saya ingat melihat baca proposalnya tim Prof Huda juga, kemudian dari manajemen keuangan, kemudian digital marketing gitu ya. Nah, tahun lalu tuh udah mulai koperasi, pembentukan koperasi itu dirasakan butuh ada itu karena semakin banyak yang bergabung. Iya, saat ini kan sudah sekitar terakhir itu kita RAT yang kedua ada 131 dan itu bertambah lagi gitu ya, alhamdulillah. Jadi otomatis ya kalau yang saya pelajari tentang bagaimana mengelola program pemberdayaan buat masyarakat miskin itu, setelah mereka diberikan stimulus tadi ya dalam hal pemberdayaan ekonomi, maka selanjutnya next step itu mereka harus punya wadah gitu. Karena dengan wadah ini mereka akan lebih terarah dan tertata ya. Karena di situ tadi sinergitas dengan lembaga lain, kemudian memberikan pembekalan itu kan juga dibutuhkan sinergi ya gitu. Terus kemudian memperluas pemasarannya, permodalan yang udah mulai scale up itu kan tetap dibutuhin ruangnya. Jadi mau nggak mau beradanya wadah ini seperti koperasi gitu ya, ini akan sedikit banyak membantu. Yang kedua juga kita coba juga membantu para pelaku usaha agar tidak terjebak dengan pinjaman online atau rentenir gitu ya. Karena memang kasus-kasusnya itu banyak, modalnya habis, asetnya juga habis, mereka nggak punya usaha gitu, nggak berkah kan katanya. Udah dipaksain koperasi, alhamdulillah di support full gitu ya. Ini juga membantu, dan ini juga ternyata bukan membantu pelaku usaha aja, membantu juga program yatim beasiswa itu
adik-adik yatim yang ada di kami akhirnya juga ikutan menabung. Yang tadinya mereka nggak punya tabungan, habis aja tuh uangnya gitu ya, sekarang jadi punya tabungan. Jadi kalau misalnya mereka butuh untuk sekolah, mereka butuh untuk biasanya pas ujian, atau misalnya ada hal-hal yang krusial untuk pendidikan, itu mereka udah ready. Pengelolaannya itu sudah di koperasi. Jadi kita di lembaga, di yayasan yang sifatnya tadi ya mengelola keuangan segala macam, udah nggak mengelola itu, kita hanya mengelola program aja. Jadinya kalau begitu jadi setelah mereka sudah paham tentang produksi ya tadi ya, pemasaran, kemudian COVID, akhirnya mereka terlatih untuk digital marketing. Dan kemudian akhirnya bikin koperasi, bahkan akhirnya bisa membantu para anak-anak yatim ini juga mengelola keuangannya yang pada saat butuh ada tabungan gitu. Nah sekarang kalau saya lihat dari ini mulai wakaf gitu ya. Ini untuk permodalan ya Bu ya, untuk membantu Oke. Jadi sekarang para anak-anak yatim ini masuk nggak dalam pengelolaan koperasi ini? Maksudnya kalau mereka misalnya udah dewasa, misalnya udah kuliah atau lulus SMA, apakah mereka kemudian terlibat dalam? So far sih belum ada ya, biasanya yang udah lulus ya udah kerja. Kita hanya menyiapkan kalau untuk di yatim ya. Kalau di yatim kita hanya menyiapkan mereka untuk kemandirian intelektual sama kemandirian spiritual yang kita jaga itu. Jadi pada saat mereka setelah lulus, mereka sudah punya skill atau punya mindset yang benar tentang bagaimana hidup. Karena kita nggak berharap bahwa ketika mereka masa kecilnya itu menjadi penerima manfaat, jangan sampai dewasa juga jadi sampah masyarakat yang akhirnya jadi penerima manfaat lagi. Tentu saja kan itu akhirnya membebani negara ya. Tapi bagaimana ketika mereka kecil jadi penerima manfaat, harapannya ketika mereka sudah dewasa, mereka justru jadi orang yang akan memberikan manfaat buat orang lain. Itu yang kita coba bentuk dari program yatim gitu. Nah dengan adanya koperasi ini, apakah kemudian jadi ada nggak Bu, misalnya pelaku usaha yang kayaknya udahlah kalau digital marketing udah diserahin ke orang lain yang ahli yang ada di koperasi ini, saya bagian produksi aja misalnya, atau para pelaku usaha ini emang didorong untuk menguasai semua? Didorong mereka untuk menguasai skillnya gitu ya. Konsep terbaru dari kami gitu ya. Jadi kita justru ngedorong yang anak-anak muda nih untuk dilatih tadi, mulai podcastan, foto branding, desain Canva, kemudian AI, ChatGPT. Nanti setelah mereka sudah ahli, mereka membantu pelaku-pelaku usaha yang ada di koperasi yang membutuhkan tenaga untuk digital marketing. Jadi mereka bisa ambil resources dari adik-adik yatim gitu, yang sudah mampu untuk melakukan itu gitu. Keren. Jadi terus pengetahuan dan keterampilannya terus ini ya diturunkan gitu ya. Iya kan, sayang ya sudah punya fasilitas gitu ya. Termasuk nanti jadi kayak kemampuan public speaking, gitu ya, amazing presentation, itu kan juga dibutuhkan ya untuk seorang pelaku usaha. Atau kalau dia nggak bisa buat presentasi untuk profil usahanya mereka gitu ya, si adik-adik ini bisa ngebantu untuk melakukan itu gitu. Populer Ibu ya. Alhamdulillah ya Bu, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Ini membuat saya memahami kenapa jadi sejak berapa tahun yang lalu terus di Yayasan Oase, tapi kemudian terlihat setiap tahun selalu ada sesuatu yang baru, dan memang ini mitra yang luar biasa Yayasan Oase ya, Ibu Lani dan Bapak, yang semoga saja ini bisa memberikan manfaat pada lebih banyak orang, terutama anak-anak yatim, supaya semuanya menjadi lebih berdaya Bu. Dengan kami punya kesempatan yang bermitra dengan pihak YARSI, sesuatu hal yang berharga yang kalau punya teman kan rasanya enak ya. Untuk bisa ngebangun sebuah spirit yang memberikan manfaat itu kan nggak mudah jadi tengah-tengah kondisi-kondisi saat ini. Tapi dengan adanya kerjasama dari pihak YARSI, ya alhamdulillah jadi punya harapan lagi, jadi punya mimpi lagi. Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak Bu Lani untuk segala yang sudah dilakukan, sedang dilakukan, dan akan dilakukan bersama-sama Universitas YARSI. Semoga Yayasan Oase terus maju ya, baik untuk daya ekonomi, baik juga untuk bantuan anak-anak yatim, bahkan nanti bisa jadi jadi raksasa itu ya. Dan juga penerima manfaat sudah semakin banyak. Terima kasih Bu Lani untuk waktunya. Sudah berkesempatan untuk hadir ke sini berkenalan sama kami. Ya. Baiklah kalau begitu, terima kasih. Mohon maaf Ibu ya kalau misalnya kerjasama kami ada kekurangan, tapi kalau misalnya ada kekurangan jadi mohon diberikan feedback juga untuk kami ya Bu ya, supaya akan lebih baik di masa depan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.